Hari ini kita mau bahas-bahas tentang body shaming. Tapi sebelum lanjut lagi, buat Sobat Dios yang mau tanya-tanya langsung bisa chat via WhatsApp ya di 0813 8722 7274. Sekali lagi Grace, di mana Grace? 0813 8722 7274. Buat Sobat Dios yang mau nanya-nanya langsung bisa chat di Dios Radio atau mungkin yang udah follow Cila dan Cipe bisa diisi aja question boxnya di mana. Oke ya Sobat Dios. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @diosradiovoi dan Facebooknya juga di Dios Radio VOI. Setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Cila dan Cipi. Jangan kemana-mana, tetap di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dan untuk didiskusikan bareng-bareng boleh juga loh kasih masukan ya sama kita betul topik banget. apa yang akan kita akan bahas bareng-bareng Di program Let's Talk ini tentunya ya. Ya betul banget program Let's Talk ini. Pokoknya buat Sobat Dios boleh banget nih WhatsApp ke 0813 8722 7274. Jangan lupa untuk save dulu nomor WhatsAppnya biar nggak ribet nanti kalau mau cerita ya. Oke, nah tadi pertanyaan tadi ya, menjawab pertanyaan tadi. Kita akan bahas apa ya Cila ya hari ini ya? Jadi hari ini kita akan bahas tentang body shaming. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke topik ini, buat teman-teman atau sahabat Dios bisa langsung masukkan pertanyaannya ya, ataupun mungkin kalian mau curhat, mau cerita, ataupun mau mengungkapkan opini kalian tentang topik kita hari ini yaitu body shaming. Sebenarnya kan body shaming itu banyak banget ya kategorinya. Betul banget, Ada betul yang banget. mungkin dari penampilan. Mungkin dari tubuh. Tapi body shaming itu ternyata masuk ke kategori bullying. Betul gak nih? Betul sih. Betul banget. Jadi untuk body shamingnya itu gini. Jadi tuh ya lingkaran apa ya? Jadi kayak yang besarnya itu adalah bullying. Kemudian salah satu body shaming itu termasuk dalam bullying verbal gitu. Nah tapi sebelum lebih lanjut jangan lupa follow Instagramnya di @diosradiovoi dan Facebooknya di Dios Radio VOI. Setelah ini kita bakal lebih lanjut lagi membahas tentang body shaming. Jangan kemana-mana, tetap di Dios Radio, Voice of Inspiration. Balik lagi sama kita, ada aku Esther, Grace, Cila dan Cipi di Let's Talk. Ya kan, tadi hari ini kita membahas tentang body shaming. Gimana nih pembahasannya Cipi? Ribet ya. Namanya agak susah nih Sobat Dios, jadi dipanggilnya Cipe. Sebenarnya Sobat Dios di sini kita dipanggilnya Cipe, tapi Karena karena ada P-nya jadinya ada PI gitu jadi kan. kita manggilnya keceplosan. Boleh. Gak apa-apa lah ya. Ya. Jadi gimana nih? Tadi kan udah dibahas ya di awal ya sama Cila juga kalau misalkan body shaming itu termasuk dalam bullying. Jadi si ranah besarnya gitu ya, isu besarnya adalah bullying dan salah satunya nih yang kecil-kecilnya itu adalah body shaming gitu dan termasuk ke dalam bullying verbal itu tuh gitu. Oke, jadi si body shaming ini lebih ke pembahasannya tentang bullying verbal, secara verbal. Emang lagi sering banget ya ada kayak gitu. Iya, kita emang lagi. Kamu kurus banget. Iya relate banget sama aku sih. Kamu gendut banget gitu ya. Atau kamu jerawatan gitu. Iya betul banget. Aku dikatain. Nah, Cila pernah nggak Cila ngerasain body shaming? Pernah waktu kecil. Jadinya gimana tuh? Ya. Oh sekarang mah udah enggak ya Ci? Sekarang udah Waktu enggak ya? kecil jadinya itu aku dulu pernah post juga sih di IG kayak before after gitu loh. Kayak gimana? jelek banget sih memang. Jadi waktu kecil aku tuh kulitnya hitam, bukan hitam, gelap. Kulitnya gelap gitu. Iya. Eksotis ya kalau menurut orang Indonesia zaman Iya, sekarang gitu karena kan. waktu kecil aku tuh sering banget main di luar, main sepak bola, main layang-layang. Seneng banget kayak gitu kan. Jadi kulit aku cenderung untuk lebih gelap lah intinya kayak gitu. Oke, terus gimana dong waktu kecil tuh Dan ceritanya? aku merasa karena dari dulu mungkin karena ngelihat dari apa yang di sekeliling ya. Jadi yang tertanam waktu kecil tuh adalah kalau kita putih itu cantik gitu. Nah, iya betul itu juga banyak juga kan. Siapa yang itu bikin apalagi kayak ya? gitu Apalagi ada drakor ya. Jadi standar kecantikannya itu kan sesuai dengan
sosial yaitu. Iya, nah tapi sebenarnya itu kan sebuah pemikiran yang salah ya kalau menurut aku gitu. Setelah besar maksudnya beranjak lebih dewasa ya baru menyadari bahwa ternyata kulit eksotis pun kalau kita merasa diri kita Cantik, ya cantik kan? tetap cantik gitu. Cuman waktu itu yang ada di pikiran adalah punya persepsi bahwa hanya yang putih yang cantik gitu. Iya. Bukan putih sih sebenarnya, cerah kali ya. Cerah cantik. Jadinya alhasil tidak pede. Terus udah gitu sampai satu kali tuh aku sampai ngomong sama papa aku gitu. Aku sampai bilang, "Pah, gimana caranya ini supaya jadi putih gitu?" Sampai kayak gitu. Beneran aku sering banget ngomong kayak gitu. Kayak sampai akhirnya satu titik papi tuh kayak sambil ketawa-ketawa tuh ngomong gini, "Ya udah kamu perawatan mandi susu aja gitu." Nah itu tuh ya waktu Sampai bercanda. waktu itu orang-orang pada ngomong, kok kamu kulitnya apa ya? Tapi beneran gelap sih gitu. kalau dulu pernah lihat Instagram aku, itu tuh ada before and after. Itu bener-bener beda banget. Bahkan dulu sampai teman SD aku tuh sampai bilang kayak, "Lah, lu dioplas gitu." Wah, Sejahat itu gitu ngomongnya kayak. karena saking bedanya gitu ya. Iya, beda banget soalnya. Cuman percayalah, apa ya namanya, puberty ya. Ya, Itu ya, pasti merubah seseorang gitu. Iya betul. Dan nih ya, buat Sobat Dios semuanya, ternyata body shaming ini bukan cuman di perempuan doang loh. Iya, betul Di banget. laki-laki juga ngalamin Iya, hal itu. Dan tadi tuh aku udah sempet searching nih gitu. Ternyata ada beberapa kata-kata, 5 contoh perkataan yang termasuk body shaming. Jadi sebenarnya nggak langsung menjurus kamu tuh jelek gitu. Tapi secara halus diungkapkan bahwa kamu tuh tidak seperti yang orang-orang ekspektasikan gitu. Iya. Yang orang-orang sekeliling. Contoh ya, yang pertama, ada orang berkata seperti ini. Mungkin bisa jadi correction juga buat setiap kita yang memang kita sering ngomong ya, misalnya Tanpa gitu. sadar ya kadang ya Iya, Ci ya. contoh nih. Wah, makin langsing aja, say. Nah, itu kan mungkin sebuah kiasan yang halus. Iya betul. Tapi dalam artinya tuh kamu tuh semakin gendut, semakin Iya. gemuk gitu. Apakah itu benar? Menurut saya tidak. Sebenarnya kan metabolisme tubuh kita kan berbeda-beda. Apalagi orang-orang milenial suka semua yang instan, betul nggak? Fast food, snack betul dan banget lain-lain gitu. Ada yang gampang gemuk, ada juga yang memang bawaannya memang langsing dari sananya. Aku juga sering dengar yang kayak yang tadinya gemuk pengen kurus, yang tadinya kurus berjuang untuk gemuk pun dan Betul. itu susah gitu. Iya, Iya, susah iya banget betul ya. banget. Betul, iya. Jadi salah satu perkataan contoh kedua nih, perkataan yang kedua. "Ya ampun, kamu kok makin kurus sih?" katanya. Aduh, Esther relate. Kenapa ya kayak gitu ya coba ya? Kenapa ya? Nah. Ya kan kadang celetukan-celetukan yang kita pikir bercanda Bercanda gitu iya. kan. gitu. Tapi Terus? mungkin gini, ada orang ingin memang berempati kepada teman-temannya dengan mengomentari badan mereka tuh mengalami banyak perubahan katanya. Sebetulnya ya intinya tuh cara ngomongnya kurang Iya, tepat tapi ya. tanpa sadar itu tuh bisa menyinggung orang-orang di sekitar mereka. Tau Iya nggak? betul. Terus ya tadi kan dua ya. Yang Iya. pertama itu kok gendutan ya. Iya, betul. Iya. Yang kedua kok kamu Makanya kurus kurus. banget sih. Ya, itu kan dua hal yang berbeda ya. Iya iya. Satu sisi pengen gendut, satu sisi pengen kurus gitu. Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna sih. Gak ada yang cepat puas juga kan. Maksudnya pengen selalu terus. Ketiga nih, itu perut apa karung bro katanya gitu. Waduh. Itu benar-benar Waduh, menghina ya. waduh. Siapa kamu? Coba sini, siapa kamu yang suka kayak gitu? Itu kan kalau ini sih memang beberapa kali aku sering dengar untuk sesama cowok sih. Kan Iya, mereka iya. benar-benar kayak having fun aja, joking juga. Cuman mungkin ada beberapa yang sensitif di mana ketika dikatain kayak gitu kayak Langsung touch my kan. heart gitu. Iya, langsung Iya, menyakiti it hati breaks my banget. heart. Iya. Terus Selanjutnya, duh jerawat kamu kok makin banyak. wah. Siapa kamu? Grace can relate. Atau ini biasanya coba deh pakai skincare ini deh kayaknya. Coba deh kamu mending perawatan Iya, aja deh. Itu sering banget kayak gitu, benar. Atau benar, kamu setuju kotor, aku. atau kamu Iya. kotor. Kamu sering suka banget cuci sih. muka gak sih Tapi gitu kalau kan? sampai dibilangin kamu kotor sih itu jahat. Tapi itu serius Padahal Ci. ya padahal tuh biasanya orang yang malah jerawatan jerawatan tuh lebih banyak skincare-nya dibanding orang yang wajahnya biasa-biasa Biasa aja aja gitu ya. Biasanya. Nah, kalau yang kelima ini aku sering sih dikatain kayak gini. Cuman aku dulu mungkin lebih sensitif ya. Jadi kayak aduh kok gini. Kok diomongin kayak gitu ya?
Cuman sekarang aku lebih yang kayak ya udahlah santuy gitu. Kamu iteman ya sekarang. Itu aku sering banget sampai sekarang masih banget dikatain kayak gitu. Cuman mungkin karena apa ya? Mungkin kalau sekarang aku udah lebih kayak santai menerima apa adanya gitu. Setiap orang memang berbeda-beda. Kalau dulu mungkin aku langsung yang kayak Langsung ya. langsung gimana caranya memutihkan badan gitu loh maksudnya. Nah, makanya kenapa coba ya Sobat Dios, di luar sana itu banyak banget suntik pemutih, obat pelangsing gitu kan, banyak Iya, banget kan betul. Iya, dijual betul, gitu betul, di luaran betul. sana. Dan jangan kaget juga, ternyata obat-obat yang dijual bebas tanpa ada mungkin cap dari BPOM kali Iya, ya iya, atau sertifikat. Mbak aku sendiri di rumah itu pernah merasakannya gitu. Kenapa? Dia itu kan saking pengennya putih ya, bukan putih sih, pengen mencerahkan badan lah. Nah, Dia kan dari pokoknya kulitnya lumayan gelap, dia pengen mencerahkan badan lah, intinya seperti itu. Dan akhirnya dia itu beli salah satu obat pemutih intinya. Apa yang terjadi? Dia Kenapa? sampai ngomong gini, Ci katanya, saya udah beli obat ini loh, katanya di internet itu bagus banget reviewnya. Terus Tuh. aku bilang bolak-balik kan aku pegang obatnya kayak, kok nggak ada sertifikatnya? Yakin nih Mbak? Aku bilang gitu. Reviewnya bagus banget Ci. Ya udah dia coba. Apa yang terjadi? Ternyata- Muka dia langsung kering parah, langsung kayak Wah. plotek-plotek gitu loh. Iya, kayak iya, apa iya, sih? iya. Kayak ya kayak Pecah- tanah pecah. kering kayak gitu ya, Iya, pecah-pecah iya. kering kayak gitu. Sampai akhirnya dia baru Ngotok. sadar, kan aku ngomong kayak Mbak kan udah dibilang, maksudnya udahlah kita tuh cantik kok apa adanya gitu. Maksudnya kalau mau beli pun ya beli sesuatu yang memang sudah teruji klinis gitu loh maksudnya. Iya. Jangan asal coba yang kayak aduh ini bagus, itu juga harus diperhatiin sih. Nah, Iya. kata orang sebetulnya nih kan satu sisi bagus ya, kita tuh merawat tubuh, tapi ada yang keliru nggak sih dengan kita itu merawat tubuh karena omongan orang lain, karena body Keliru shaming itu. sih, tapi sebenarnya gini, gimana ya? Kita itu hidup tidak pernah bisa memuaskan semua orang lah intinya kayak gitu. Cuma ada saat-saatnya dimana ketika kita bisa menerima saran dan kritik dari seseorang untuk lebih memperbaiki hidup kita. Tapi jangan sampai kritik dan saran itu justru membuat hidup kita down, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak kita jadi gak pede, kita jadi gak berani untuk berdiri depan. Itu kan sayang banget gitu loh maksudnya. Karena capek juga kali ya lah, kita dengerin terus omongan orang, karena pasti standar cantik tiap orang itu kan berbeda-beda, betul ya? Standar cantik setiap Cantik orang tuh dan ganteng bukan berbeda-beda. cuman perempuan doang sih. Iya betul. Relatif, katanya. Iya betul. Iya. Betul. Jadi ya memang sih ketemu sama orang satu, kamu gemukan, bagus loh sekarang gitu kan. Maksudnya bagus gitu ya, memuji. Tapi ketemu orang yang satu lagi, kamu kenapa makannya banyak banget ya sekarang ya, tuh kan jadinya iya beda ya. Tapi sebenarnya aku menyadari sesuatu sih. Kayak contoh ya bullying, body shaming itu kan adalah kata-kata kategori yang baru, mungkin dari dulu udah ada, cuman baru terungkap Sekarang saat ini ya. gitu. Kayak orang-orang zaman dulu mungkin mereka ada yang sering dikatain itu juga gitu. Cuman tidak menjadi sebuah topik yang sangat besar, ngerti gak sih? Karena nggak mencuap di permukaan ya. Iya. Kalau sekarang kan apa-apa dibahas ya. Iya, Misalnya viral gitu kan apa-apa ya. Mana. Jadi kalau menurut aku sebenarnya itu balik kepada respon setiap orang sih. Iya betul. Betul. Dan kebanyakan tuh ya sering kali ya yang melakukan body shaming itu sebetulnya keluarga sendiri juga melakukan itu gitu. Tapi sebenarnya keluarga sendiri, aku kan pernah nonton film itu kalian Imperfect. Pernah Iya nonton? Iya, betul. nonton. Itu bagus banget ya Bagus film banget, itu bagus ya. banget. Buat Itu kan sobat salah Dios bisa satu- nonton itu. Salah satu film juga tentang ada juga kata body shaming lah ya maksudnya. Tapi apa yang aku lihat menarik sebuah pelajaran lah dari film itu gitu. Seseorang dalam keluarga mungkin terlihat body shaming kepada kita, tapi sebenarnya mereka sayang, ngerti gak sih maksudnya? Ada visi, ada tujuan kenapa mereka melakukan itu, bukan semena-mena kayak ngata-ngatain. Masa orang tua rela ngatain anak-anaknya, kan gak mungkin dong. Iya, ya kan? betul. Itu karena sayang, cuman mungkin sayangnya itu dikomunikasikan dengan Dan cara yang tidak salah. tepat. Nah, tidak betul tepat, banget. maksudnya. Nih sobat Dios juga ya. Jadi memang awal banget nih ya, kita harus tahu dulu apakah yang dikatakan orang itu benar-benar body shaming ke kita Iya. atau Atau- bukan Iya. gitu Nah loh. sebenarnya bedainnya gimana ya kira-kira ya?
Yang bener-bener dia ngehina sama yang kayaknya kamu akan jauh lebih baik untuk Ya. saran gitu. Mungkin untuk, cara untuk ngasih penyampaian, saran. mungkin cara penyampaiannya juga kita bisa lihat sih. Oh iya benar. Kan ada orang yang tiba-tiba ngomong kayak gini saya sambil jalan gitu. Iya. Ih, kok teman sih bisa sambil dilirik gitu Iya, kayak. iya. Iya betul. Nah, iya bener, sambil jalan sambil dilirik kemudian ngomong, "Ih, kok teman?" udah gitu. "Hai, udah ya," gitu ya. Bye-bye gitu. Iya, Iya. betul. Kalau yang beberapa yang saya baca tuh kita harus tahunya salah satu caranya gini. Ketika kita itu punya kelompok teman-teman yang deket yang bisa kita percaya, itu kita harus lebih percaya sama mereka gitu. Misalkan kayak keluarga deket kayak gitu ya. Kadang gini loh, misalkan dia itu gendut ya, badannya tuh menggemuk gitu kan, berat badannya tuh berlebih. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang kita percaya itu ngomong, "Kok kamu kelihatannya sekarang berat badannya tambahnya cepet banget loh." Nah, jangan-jangan itu salah satu apa ya namanya ya? Bentuk perhatian. Bukan bentuk perhatian sih. Jadi salah satu kan orang kalau misalkan Reminder. stres ya, kalau orang stres itu tuh Iya. ada yang Makan. terus, Iya, ada iya, yang berlebih. malah Nggak mau nggak makan. Iya, gitu ya. Jadi betul, salah satu betul. warning Iya, betul. buat Iya. kita gitu. Nah ini ada yang komen nih, katanya kadang keluarga suka nyakitin Ci kata-katanya. Ya, itu yang tadi kita bahas. Yang tadi kita ya. bahas sih, maksudnya sebenarnya pasti alasan mereka tuh baik. Mungkin baik ya. Pasti baik sih, soalnya Iya. menurut aku sih tidak ada satupun keluarga sebenarnya ingin menyakitkan satu sama yang lain, mungkin gitu. Cuman mungkin cara penyampaiannya yang tidak tepat Nah, saja. itu juga kalau misalkan kayak gitu gimana? Gitu kan pertanyaannya Yes, kayak gitu betul. kan. Kalau Iya. ternyata yang menyakiti hati kita itu adalah keluarga sendiri, terus gimana gitu. Kalau kan kadang gini loh. Kalau misalkan orang lain yang ngomong, "Kamu gendut, kamu kurus, kamu jerawatan," itu tuh nggak terlalu yang gimana banget gitu ya. Udah, tapi Iya. ketika orang tua sendiri, adik sendiri, pacar sendiri gitu kan ya, atau suami sendiri yang melakukan hal itu, nah itu tuh jadi sakitnya luar biasa gitu kan ya, Double-double. Iya, lebih betul. menyakiti dibandingkan dengan orang lain gitu yang ngomong. Iya, betul. Nah, kalau seperti itu gimana sih? Kalau seperti itu, yang pertama pastinya gini, bisa kita komunikasi. Pertama sih harus mikir dulu ya, maksudnya dia tuh ngomong kayak gitu tuh apa ya? Introspeksi yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita harus komunikasikan, karena seringkali kan orang yang ngomong kayak gitu juga nggak ngerti kalau yang dia sampaikan itu Salah. ternyata menyakiti, Iya, betul. kayak gitu. Mm-mm. Gitu sih. Sama ini sih sebenarnya body shaming itu kan adalah sebuah perilaku ya sebenarnya. Berarti kan kalau sebuah perilaku itu bukan yang dilakukan kayak once at a time gitu, bukan yang dilakukan hanya sekali-sekali aja. Tapi ternyata kalau perilaku kan bisa dilakukan berulang-ulang Iya, kali. makanya itu gitu. termasuk bullying gitu. Iya. Karena kalau yang udah berulang-ulang kali kemudian disengaja, ya itu termasuk bullying salah satunya gitu. Oke, nah Cila nih ya, ternyata ya kalau misalkan kita lihat itu yang laki-laki juga kan bisa ya di body shaming itu, karena dilihatnya yang ideal adalah yang tinggi, Iya, yang betul. kurus gitu ya, Iya. yang wah ya bodinya kayak artis-artis Korea gitu deh. Iya iya betul banget. Apalagi zaman sekarang kan K-pop segala macem ya. Jadi terus kita memandang ganteng dan cantiknya tuh kesana gitu ya. Jadi ada standarnya Iya gitu ya. betul, jadi ada standarnya. Kalau Iya. yang perempuan itu kan sebetulnya yang kurus. Cuman kita juga ternyata ya harus hati-hati. Saya juga baru tahu loh. Kenapa tuh, Ternyata tuh bisa ada undang-undangnya loh. Kalau misalkan kita Ya melakukan sekarang body shaming. jadi sekarang semuanya bisa dibawa ke ranah hukum sih Iya sebenarnya. betul. Jadi hati-hati ketika kita, ya itulah, kita nggak mungkin maksudnya baik ya. Tapi Yes. kalau itu udah di internet, Instagram dan segala Sosial macam media kan, dan sosial sebenarnya gini media. sih yang gawat sekarang itu adalah kalau kita meninggalkan jejak digital itu Nah, sebenarnya yang bahaya. Mm-mm. Dan itu bisa dijadiin bukti untuk dibawa ke ranah hukum. Jadi buat semuanya juga, mungkin awalnya alasannya hanya bercanda, Iya, memulai sebuah tertawaan itu sering banget loh. Misalnya yang kayak tiba-tiba datang habis liburan gitu misalnya. Terus tiba-tiba, ih teman banget sih kan, jadi teman yang lain kan otomatis pada ketawa kan Iya, maksudnya. iya. Jangan sampai ujung-ujungnya malahan masuk ke ranah hukum dan lain-lain, kan menurut aku sih itu nggak lucu sih. Iya, karena itu termasuk undang-undang pencemaran nama baik, masuknya undang-undang ITE.
Iya. Bahaya banget ya kalau apalagi udah kalau kayak misalnya gitu udah nge-DM gitu ya Ci ya, Nah. terus komen-komen di Instagram, Iya, ngata-ngatain betul. fisik dan lain-lain, itu bisa dipidanakan ya Ci. Betul. Dan aku juga ternyata nemuin beberapa alasan kenapa orang-orang melakukan body shaming. Yang pertama itu yang tadi ya, mengundang gelak tawa. Ada juga yang seperti ini, ternyata memang mereka punya keinginan untuk menghina. Waduh, itu yang bahaya tuh ya Ci ya, keinginan untuk Ya, menghina harus itu. tobat. Itu sebenarnya terjadi sering itu di sekolah, betul gak sih? Benar, betul betul, Ci, betul. betul. Mungkin karena ketemu setiap Teman-temannya. hari kali ya. Iya. Iya, dan itu jadi bahan bercandaan jadinya. Pikirnya kan oh ya untuk ketawa doang. Gak apa-apa Eva, lah, tapi gitu ternyata ya. Dan iya. kalau orangnya marah tuh malah bilang, Ih, kamu kamu baperan baperan banget deh, sih. gitu. Nah Nah, itu itu tuh, dia. itu menyebalkan banget ya. Betul. Tapi Apalagi? itu ujung-ujungnya gawat sih. Menurut aku itu bisa membunuh seorang secara perlahan sih, gawat sih. Iya. Soalnya gini, kan ada yang pernah tanya juga. Terus apa ya yang harus dilakukan gitu? Sebetulnya ya kalau misalkan kita lihat tuh orang yang melakukan menghina orang lain baik itu secara langsung maupun gak langsung gitu, itu tuh sebetulnya malah orang yang mengalami masalah secara psikologis gitu. Karena kalau misalkan dia nggak punya masalah secara psikologis, dia nggak akan sampai menghina orang. Karena dia tahu kalau orang lain juga punya kelemahan dan kelebihan. Dan sama dia seperti diri juga, dia ya. gitu. Betul. Gitu deh. Oke, Cici Lala Cipi, nanti kita bakal lanjut lagi ya ke pembahasan hari ini tentang body shaming. Bakal banyak banget poin yang disampaikan ya Ci tentang hal ini. Dan buat yang mau bertanya-tanya atau mau cerita, mau curhat, sekali lagi aku bakal ingetin Sobat Dios untuk save nomor Dios Radio di 0813-8722-7274. Follow juga ya Instagram dan Facebooknya di Dios Radio VOI. Facebooknya juga sama ya di Dios Radio VOI. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita bahas body shaming di Let's Talk Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, terus ke nomor mana atau ke Instagram mana? Boleh, ya? di nomornya di 0813-8722-7274. Sekali lagi ya di 0813-8722-7274. Atau mungkin Sobat Dios udah ada yang follow Cipe dan ada juga yang follow Cici Lala, bisa langsung isi aja question box yang ada di Instagram masing-masing dari mereka. Begitu. Cila Cipi, ini ada pertanyaan nih. Kenapa ada banyak orang yang suka melakukan body shaming? Itu kenapa ya? Itu problem di diri dia atau gimana nih? Sebenarnya tadi kita udah sempat bahas ya. Sebenarnya itu bukan problem di diri dia sih. Sebenarnya itu adalah sebuah perilaku. Jadi memang itu kan perilaku itu seseorang bisa punya pilihan untuk melakukan atau tidak. Betul nggak Ci? Betul. Cuman karena itu sebuah perilaku, otomatis dia melakukan itu berulang-ulang kali. Berarti dia nyaman untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Iya. Sebetulnya kenapa orang bisa melakukan itu banyak faktor. Kenapanya? Satu, bisa karena dari modeling dari orang tuanya yang sering, misalkan mungkin bukan ke dia ya, tapi si orang tuanya tuh suka ngejelek-jelekin orang lain, itu bisa. Otomatis dia ngelihat role modelnya dia melakukan seperti itu. Jadi ketika ngelihat orang yang kurang oke menurut pandangan dia, langsung kan dikomentarin, tau gak ini, wah ini segala macem gitu lah. Iya, Karena memang dari kecil dia udah punya role model kayak gitu, salah satu faktornya ya. Kemudian kedua, bisa karena pergaulan. Ada orang-orang yang tadinya gak suka ngomongin orang lain sih, tapi karena punya sahabat-sahabat atau teman-teman, punya lingkungan yang kerjaannya ngejulitin orang lain gitu, jadinya dia bisa ya mau gak mau ya ikutan ya. Itu kedua. Ketiga, mungkin dia pernah kayak gituin juga, pernah mengalami body shaming juga, jadinya secara nggak langsung, secara apa ya, di alam bawah sadarnya itu secara nggak langsung itu pengen untuk orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi sakit hatinya juga sama gitu. Biar kamu Itu juga bisa ngerasain sih. apa yang aku rasain, pokoknya kamu harus ngerasain itu gitu ya. Iya betul, balas dendam lah ya. Kalau Tapi bukan misalkan sama orang yang itu lakuinnya ya Ci ya? Iya, kalau misalkan kita ngomong kayak gini, kamu balas dendam ya gara-gara kamu dulu kayak gituin. Enggak kok gitu ya, pasti akan menyangkal gitu. Iya. Tapi kalau kita telusurin, oh mungkin gara-gara itu ya gitu. Oke. Jadi ada sakit hati, bisa kayak gitu juga. Gitu sih sebetulnya. Nah, yang sering juga, yang mungkin kita nggak sadarin, kita tuh melakukan body shaming sama diri kita sendiri, bener nggak lah?
Betul. Jadi kita punya sebuah ekspektasi dan standar yang salah sebenarnya. Yang tadi contoh nih yang aku bilang waktu aku kecil, aku merasa bahwa putih itu cantik gitu misalnya. Itu kan sebuah ekspektasi yang salah dan kasihan badannya sih sebenarnya. Maksudnya yang tadinya dia sudah diciptakan mungkin mempunyai kulit yang eksotis gitu. Akhirnya dia harus melalui banyak produk. Malah kan katanya kalau cantik itu apa? Sakit ya kata dia. Sakit ya, betul. Beauty is pain. Iya. Beauty is pain ya, iya sih memang beauty is pain. Cuman maksudnya ya mungkin painnya ke arah yang salah kali ya. Dan sebenarnya kalau kita ngelakuin body shaming itu sebenarnya kasihan banget sih konsekuensinya buat korbannya gitu. Pernah ada cerita nggak sih Cipi tentang yang kayak orang yang memang jadi korbannya gitu? Ada banget baru beberapa Boleh ceritain hari. nggak beberapa? Nah, ini juga mungkin bisa bisa ajang untuk kita bisa kasih masukan juga nih untuk sobat Dios yang ada di luar sana mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Jadi ya beberapa hari yang lalu sobat Dios sebut saja Mawar. Sebut saja dia. Mawar. Enggak. Jadi ceritanya ada salah satu teman baik saya yang dia tuh curhat, tanya kayak gini. Dia udah berkeluarga, kondisinya perempuan sudah berkeluarga. Kemudian dia itu tanya dia itu mengalami body shaming dari si suaminya gitu. Waduh, sakit tuh. Nah, iya kan gimana Itu rasanya? kali Ci, itu Apa? adalah sebuah apa ya? Sebuah Tuntutan? Iya betul. Nah, tapi itu teh tiap hari katanya Contohnya gini ya. gimana, Contohnya gini. Jadi dia itu terus-terusan mengalami body shaming gitu kan. Saya ceritain dulu lah ya versi si sebut saja si A ini gitu. Si Mawar. Si Mawar ini ya. Kasihan yang namanya Mawar. Jujur gue ngerasa gak terima sama dia. Gue ngerasa dia gak nerima gue. Apa adanya. Apalagi jadi si Mawar ini merasa kalau suaminya aja gak menerima dia apa adanya, apalagi orang lain. Hidup gue berasa jadi sampah dengan segala kekurangannya. Gak ada berharganya sama sekali. Ya ditambah lagi memang dia mendapatkan hubungan sama kedua orang tuanya kurang baik gitu ya. Jadi dia tuh sering juga dicaci maki gitu juga ya sama si orang tuanya. Kemudian dia udah mencoba untuk ngomong sama si suaminya ini kalau misalkan jangan ngomong kayak gitu. Si Mawar ini ya merasakan gitu ya kalau misalkan lagi kondisinya oke, baik-baik aja, itu tuh nggak apa-apa dia ngomongin kayak gitu. Cuman ketika lagi down, ketika lagi jadi pusing, ke-trigger gitu banyak ya. masalah gitu kan, di kerjaan mungkin banyak masalah juga gitu. Nah si suaminya ngomong kayak gitu, wah jadi tambah-tambah kan. Iya, Kondisinya memang ini itu si Mawar ini kondisi badannya memang agak gemuk gitu ya dibandingin sama perempuan-perempuan lainnya gitu. Jadi memang apalagi kan udah punya anak 2 gitu. Jadi pasti berat badannya juga kan berpengaruh juga gitu ya, bertambah. Kemudian jadi si Mawar ini ngerasa kalau misalkan dia itu sampai minder, sampai ngerasa kalau dia tuh yang paling rendah di antara orang-orang lain gitu. Itu ceritanya, ini yang terbaru, kasus yang terbaru. Ceritanya seperti itu, dia mengalami body shaming dari si suaminya sendiri. Jadi suaminya tuh kok lu gendut banget sih, coba jangan makan banyak-banyak gitu. Jadi sering ngomong kayak gitu. Memang dia sendiri makannya banyak? Dia makannya kurangin. Dia makannya dikurangin bener-bener sedikit banget, cuma berapa sendok. Tapi memang kan ada tipe orang tertentu yang badannya aja, itu kan yang tadi aku bilang secepat iya betul. Jadi badannya idealnya dia mungkin ya segitu gitu loh. Jadi nggak bisa diturun lagi sampai ya dia tuh minum obat diet udah dari yang macem-macem lah ya, sampai yang ada merek sampai nggak ada yang merek gitu, sampai yang buang-buangnya parah banget sampai dia sakit ya, itu yang kayak mbaknya Lala itu kan kayak gitu, saking pengen mendapatkan apa yang diinginkan si suaminya suaminya pengen mungkin ya pengakuan suaminya untuk pengakuan bilang suaminya itu. gitu.
begitu. Mungkin karena apa ya dibilangnya, suaminya dia ngerasa di body shaming karena suaminya tidak menerima dia apa adanya kali Iya, ya. Apalagi betul. jatuhnya ini udah menikah loh Ci ya. Oh, Udah punya benar. anak, Ci? Udah punya anak 2. Nah itu Nah, itu anaknya dia itu dia deh kayaknya Udah punya faktornya. anak 2. Kayak gitu. Jadi itu tuh masalahnya complicated banget gitu juga sih. Iya sih, Udah sulit Kan masalah jadi kalau nggak gitu. harmonis juga kan. Iya, Iya, gara-gara hal jadinya itu. berantem. Jadinya dia ngerasa kalau mau keluar sama suaminya tuh ya, dia tuh Nggak malu ya? Iya, dia tuh nggak nyaman untuk jalan bareng sama suaminya tuh dia nggak nyaman karena pikirnya dia tuh paling jelek gitu kan. Tadi juga dia ngomong kan, kayak gue tuh paling rendah di antara yang lain gitu loh. Aduh, sedih banget loh itu. Berarti harus dikomunikasikan ya antara kedua belah pihak baiknya gimana gitu. Perasaan istri, perasaan Iya. suami. Nah, ini dia ya Jadi kan si istrinya tuh udah ngomong kan, jangan ngomong kayak gitulah gitu kan. Iya. Kalau terus si suaminya tuh ngomong kayak gini ya. Oke. Nah, setiap si Mawar ini tegur, dia tuh selalu bilang kalau jadi si suami selalu ngomong kayak gini loh. Kalau gue nggak terima lu apa adanya, gue pasti udah ninggalin lu. Gitu. Tapi jatuhnya kayak nyiksa. Oke, sabar ya. Sabar. Tapi dia ngomong kayak gitu. Terus si Mawar ini merasa kalau misalkan hidup gue tuh terus-terusan terintimidasi, gue merasa malu ketika ketemu orang. Terus ya tadi ya yang saya bilang, gue ngerasa benar-benar paling rendah di antara yang lain. Kayak gitu. Aduh. Tapi dengan tidak Gimana mau dong? melepaskan, tapi setiap hari dia ngatain terus kan udah menyakiti banget ya itu ya. Iya, betul. Ya itulah sulit ya Bun. Sulit ya. Gimana Aku dong? ini Bun. Gimana Jadi jawabnya suatu gimana? saat kalian akan merasakan kalau sudah menikah. Terus Aduh. Gimana? Sedangkan kan dia kalau Nggak, apalagi soalnya- Lala udah ngerasain ya kalau maksudnya kalau punya misalnya anak hamil gimana gitu. ya, kalau misalnya sudah berkeluarga, sudah menikah kan ada ikatan kan, maksudnya nggak bisa yang kayak kita lagi ribut gitu, pergi dua-duanya gitu, nggak ketemu kan nggak bisa gitu. ya apalagi udah punya anak ya lah. Iya, kasihan juga kan anaknya. Jadi ya menyakitkan juga sih. Tadi diomongin suaminya kayak gitu. Tapi jadi gitu. kayak manipulatif gak sih Ci? Enggak, tapi suatu saat sih harus diomongin dari hati ke hati sih. Maksudnya ya nggak bisa kayak Dengan gitu pikiran terus terbuka juga. istilahnya gitu. Soalnya Iya. masa gini, untuk mempertahankan sebuah hubungan kan nggak bisa satu orang yang berjuang maksudnya. Nah itu dia Ci. Harus bener. dari dua belah pihak yang berjuang bersama gitu. Nggak bisa yang kayak satunya egois kayak memaksa kamu tuh harus berubah gitu. Tapi yang satu Nah. lagi terus memperkatakan semua hal-hal yang menyakiti istrinya lah atau suaminya gitu. Lama-lama ya pasti akan hubungannya akan tambah renggang dan tambah menjauh Iya. dan lama-lama mungkin bisa pisah gitu. Dan itu banyak loh, bukan cuma satu orang kasus ini doang gitu Iya, ya. iya. Apalagi kan kalau yang kita si kerjanya nih di kota-kota besar, si suaminya ngeliat kan banyak cewek-cewek cantik lah ya pasti ya, Iya, di betul banget sih. kantoran, sekretaris cantik segala macam, ngeliat di rumah istrinya, mohon maaf ya badannya gemuk, terus ya kurang Kucel, misalkan kurang pakai daster. iya, kurang berdandan gitu ya. Cuman Iya. kan sebenarnya ya kayaknya balik harus- lagi ya dasarnya enggak, seperti apa ya? sebenarnya kayaknya harus ditanyain sih. Maksudnya pasti tuh semua tuh ada pemicunya sih. Nggak Iya. mungkin kayak tiba-tiba yang tadinya mulus-mulus aja, terus tiba-tiba gara-gara penampilan dan fisik aja jadi hubungan renggang tuh menurut aku pasti ada pemicunya. Iya. Kenapa? Kayak Mungkin kayak misalnya- sekedar cari-cari alasan gitu Iya, ya. atau bukan hanya Atau mencari alasan ngebandingin sih. mungkin Ci. Apa? Ngebandingin. Iya, maksudnya siapa tahu dia di tempat kerja dan di tempat Iya. kerja dia Lihat tuh punya seorang sosok role model yang kayak gue tuh sebenarnya pengen istri gue tuh kayak gini, Nah, ngerti nggak sih itu maksudnya? dia Ci. Kalau udah nikah nggak usah nyari-nyari lagi makanya ya. Aduh. Hei, Enggak, masalahnya mata dijaga mata. masalahnya tuh ya kita kan hidup juga bertemu dengan orang-orang ya. Iya, Kita kan orang betul. makhluk sosial gitu loh. Jadi kayak ya pasti ketemu lah dengan orang-orang, cuman ya tergantung fate gitu maksudnya ya. Itu sih ya. Yang sulitnya itu ya Ci ya. Kalau kita udah punya ekspektasi lain, kita memaksa orang yang kita kasih untuk menjadi Sesuai dengan orang itu kan ekspektasi kita, jahat gitu. Kalau menurut aku sih jahat. Maksudnya Kamu dalam jahat, arti Mas. kayak kenapa kok egois banget gitu. Tapi ya dalam sisi lain kalau kita ngelihat dari perspektif cowoknya mungkin kita bisa ngomong kayak ya makanannya juga harus dijaga. Nggak bisa yang kayak makan terus gitu. Maksudnya ada bagian yang dari perempuan juga harus bisa memenangkan hati pasangannya gitu. Ya, kasihan Oke. juga sih si Mawar ini karena Mawar. si Mawar ini ya, sebut saja si Mawar. Si Mawar ini itu
kondisinya tuh dia tuh benar-benar sampai berpikir mau bunuh diri hari itu gitu. Waduh. Tapi Waduh, nggak ada anak loh, kasihan. Nah ya itulah karena memang kan pas hari itu juga diomongin negatif sama papahnya, nggak deket juga sama mamahnya, suaminya ngomong kayak gitu lagi berantem jadi udah berat bertubi-tubi banget gitu ya itu. kayak ini. Gitu. Semangat Mawar. Siapa Hidup pun. emang berat. Gitu ya. Nah, oke, Cila ada yang tanya nggak di kolom Ada Cila? banget, bentar ya. Aku bukain Mm-mm. dulu. Jadi ada juga yang cerita, ada juga yang bertanya. Nah, aku kasih yang dia cerita dulu ya. Dulu aku sering banget Ci di body shamingin karena aku terlalu kurus katanya. Dan skin tone aku itu termasuk kategori gelap. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kadang aku malu banget sama diri sendiri karena terlalu kurus katanya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima kok diri aku apa adanya dan bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa aku masih sering minder ketika aku mengingat kejadian-kejadian itu? Oke. Gimana Ibu Psikolog? Mungkin ada jawaban yang memotivasi. Soal kenapa masih sering minder padahal itu mungkin udah kejadian dulu waktu SD Iya, mungkin betul. ya, sekarang ya udah gede sudah bertahun-tahun lalu lewat. Ya memang itu sih makanya ya kita nggak pernah tahu sedalam apa luka yang udah dibuat oleh orang lain gitu ya, yang kita alamin gitu. Jadi semua proses sih untuk yang cerita ini tetap semangat pastinya. Tapi itu ya hebat banget loh kalau kamu udah bisa menerima diri kamu apa adanya. Karena sebetulnya kan ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah ya. Contohnya apa coba? Hal-hal yang nggak bisa kita rubah tentang diri kita. Apa tuh? Ayo coba ada Badannya nggak? kah? Atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita makan dan kita tidak makan? Apa tuh Ci? Kan hal-hal yang nggak bisa kita rubah itu pemberian Tuhan kan kayak skin tone-nya Iya, gitu ya, warna betul. kulit, bentuk Ya rambut. sebenarnya bentuk karena sekarang hidung gitu teknologi, ya. teknologinya udah luar biasa sih sebenarnya bisa gitu ya. Cuman itu ya pemberian Tuhan itu lagi sih. Iya sih. Balik lagi. Iya, betul. Karena banyak juga yang kayak merubah sesuatu yang ada di badannya, jadi jatuhnya kayak tidak mensyukuri kalau kata orang ya. Iya. Itu loh ada loh orang yang sampai dioperasi berapa kali gitu kan ya lah ya, sampai akhirnya mukanya jadi cantik malah jadi Jelek aneh. jelek Iya. aneh. Karena rusak ya Ci ya. Iya, karena mungkin gagal operasi juga kali ya. Jadinya apa sih bikin mukanya tuh jaringan mukanya jadi Iya, inilah betul. aneh lah gitu. Gitu sih. Lanjut. Apa nih? Next ya, ada pertanyaan. Nah, apa yang harus dikatakan jika kita mengalami body shaming, tapi masalahnya dari orang terdekat? Coba Cila apa? Menurut Cila. Menurut aku sih gini, kalau menurut aku orang terdekat kan justru adalah tempat yang kita bisa bicara belak-belakan ya, maksudnya nggak ditutup-tutupin gitu. Ya ngomong aja kalau itu memang menyakiti perasaan kita. Cuman masalahnya adalah apakah yang kita harus lakukan ketika orang itu lebih tua. Kalau kita ngomong tentang diri kita ke siblings, maksudnya ke kakak atau adik kita kan bisa langsung ngomong kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin misalnya neneknya atau mungkin yang lebih tua, tantenya mungkin, itu gimana ya Ci? Kalau misalkan Bukan orang tua ya, ini Iya, beda iya, cerita kan tadi iya. kita udah pernah bahas kan tentang orang tua. Tapi ini ya itu ya kayak neneknya atau tantenya gitu ya. Iya. Kalau yang memang ini susah sih, tapi kalau secara ilmunya dan secara idealnya gitu ya, omongin aja karena itu kan mereka nggak tahu loh kalau itu tuh ternyata menyakiti hati kita gitu kan. Tapi balik lagi cara penyampaiannya tuh seperti apa gitu kitanya. Misalkan gini, nyampeinnya sambil marah-marah, kenapa sih kok aku tuh selalu diomongin kayak gitu terus, pergi gitu ya, gebrak ya, pasti Nah, iya. pasti juga bikin emosi juga gitu ya. Tapi ketika kita cara penyampaiannya misalkan ke kakek atau ke nenek gitu ya, atau ke tante deh, tante thank you ya masukannya, tapi tante ngomong kayak gitu tuh aku rasanya ya harus diomongin perasaannya kita tuh seperti apa gitu supaya dia tahu
waktu tante ngomong kayak gitu tuh perasaan aku tuh sedih loh tante. Aku juga berusaha kok untuk memperbaiki pola tubuh aku gitu. Tapi jatuhnya jadi diomongin itu gak sih Ci? Kamu kok baper banget sih? Nanti Enggak, digituin cuman gak? masalahnya kan nggak semua orang tuh berani ngomong kayak Iya, gitu. itu juga termasuk sih. Itu yang harus kita perbaiki. Nah itu teman-teman kesalahannya di semua. mana Cila dan Cipi nih? Gimana ini? Kesalahannya saya selalu balik lagi kepada pola asuh. Kesalahannya itu sih, karena dari awal kita kenapa nggak berani untuk ngomong tuh sebetulnya kan mungkin karena waktu ngomong apa sih kamu anak kecil, apa sih, atau udahlah nggak usah itu mah perasaan kamu doang. Nah itu kan jadi kalau terus-terusan kayak gitu ya membentuk pribadi kita yang nggak berani untuk ngomong dan nggak berani untuk jujur perasaan kita apa gitu. Iya, betul, Karena betul, Ci. balik lagi ya, saya selalu sering ngomongin emosi kita marah, sedih, kesel, terusnya kecewa, terusnya ya segala macam bentuk emosi itu gak ada yang salah gitu. Wajar itu ya? Iya itu manusiawi. Manusiawi. Gitu. Apalagi Begitu. kalau misalnya Ci, keadaannya adalah kita ini tadi kan udah diomongin ya orang yang lebih tua ya. Itu ngebandingin yang namanya ngomong gini misalnya, Grace, kamu kok sekarang lebih gendut sih dibandingin sama orang yang dulunya emang gendut banget gitu. Paham gak Cipe? Jadi misalnya Grace sama si A gitu kan. Misalnya kan Si Anya udah kurus gitu si A-nya, maksudnya. ya jadi kan ceritanya mereka berdua tuh adalah orang berdua yang emang dicap sebagai orang yang gendut misalnya. Ya. Nah tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bilang nih, Grace kamu sama si A lebih gendut kamu sekarang ya dibanding si A udah kurus Ya, loh, udah banding-bandingin digituin. jadinya kan. Iya dibanding-bandingin gitu, jadinya dianya ngerasa mungkin ibu-ibunya sambil ketawa-ketawa kali ya Ci. Tapi ternyata itu benar-benar buat luka dan pada akhirnya dia udah nggak sayang sama diri dia lagi, udah kayak ngeliat orang Ya udah udahlah males ya. ya, udah kayak udahlah, lo mau ngomongin tentang badan gak akan gue denger gitu loh Ci. Itu bakal gimana gitu sama berarti kena ke mental kan ya Ci jatuhnya Ci ya. Iya betul. Itu bahayanya ya. Dampaknya ya makanya ya dampaknya kan luas banget ya. Tapi biasanya Jadi ada yang cuek perlu kan? diomongin ke orangnya. Kita kayak perlu ngomong, tante aku sakit hati loh. Misalnya kita ngomong baik-baik. Tapi ada juga yang kita udah ngomong malah makin dikata-katain gitu. Iya loh Ci, banyak Jadi kok kayak gitu. banyak banget yang memilih untuk diem daripada ngomong. Karena Seperti ketika curhatan hati ya. Soalnya kan orang tuh kadang suka kayak susah gitu untuk kita ajak ngomong dari hati ke hati. Iya, Kadang kan betul. orang tuh pikirannya nggak semua yang apalagi pikiran kalau terbuka. misalnya jatuhnya dia lagi ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Iya gitu. bener. Apalagi kita kayak ngomongnya Kamu mah cuma bercanda doang. Iya. Diambil hati gitu Iya. kan. Tapi bercandanya Canda setiap hari bahas body shaming itu Iya, kan kayak terus-terusan dibahas. iya Nah. gitu. Itu gimana tuh? Curhat nih gimana? Enggak jatuhnya itu kayak yang ngalamin aja kayak tiba-tiba Iya Esther. bener-bener. Esther kok kamu nggak gendut-gendut sih? Esther kok kamu Cacingan kurus ya, banget? Bang, Kamu ya, cacingan gitu ya? Sorry Coba banget nih. cacing, tante beliin gitu Iya, kan. ya ampun aku udah sering kayak diomongin gitu. Aku makan banyak Percayalah nanti banget gitu Esther kan. misalnya akan gendut pada waktunya. Amin. Ya katakan amin sobat Dios. Iya loh betul. Tapi beneran Ini loh. waktunya apa tuh? Mama saya, ibu saya itu waktu muda itu berarti cuma 37 kilo. Iya kurus banget ya. Iya mami pernah cerita tuh katanya Esther Bener-bener. dulu aku juga segede kamu Tapi katanya. nanti ketika Udah dia married. melahirkan, mengandung, akhirnya dia Aduh, Bertambah. kapan ya itu ya? Wisata masa depan kayaknya. Wisata masa depan. Tapi mungkin yang lagi ngalamin juga Cia yang lagi Iya. kurus atau gimana nggak apa-apa. Nanti ada waktunya ya Cia. Iya tau nggak kurus diomongin, Gendut diomongin. Jadi kita harus gimana? Nah, kita harus Yang gimana penting dong. sebenarnya intinya bersyukur aja kali ya. Kayak menerima diri sendiri Iya gitu. sih, Iya. berdamai Itu udah dengan intinya. diri sendiri. Berdamai dengan diri Betul. sendiri. Kalau misalkan kita nggak bisa nerima diri kita sendiri, ya siapa yang mau bisa nerima? Bener. Tapi Gitu loh. sebenarnya kalau pernah lihat ada video di Instagram gitu. Ada satu sesi tuh dimana dia tuh ngomong sama dirinya dia kayak sorry ya, kayak saya sudah memaksa kamu untuk tidak sesuai gitu. Misalnya kayak saya sudah memaksa kamu untuk kurus gitu, maaf ya. Maaf minta maaf sama diri sendiri. Iya, gitu. jadi kayak dia ngomong di depan kaca gitu loh, kayak berdamailah dengan diri sendiri gitu. Kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita mau pakai baju apapun kita akan merasa pede, ngerti Iya nggak dan sih? orang Dan mau orang ngomong bakal- apa juga mungkin gak akan gimana-gimana di kita. Karena ya udah toh aku tetap cantik misalkan orang mau ngomong apa. Nah, nih tau nggak ya salah satunya nih ya.
body shaming yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Sadar gak sih? Gak tahu sih kalau aku mah kayak melakukan hal itu. Kalau Apa kita tuh? foto nih ya, foto bareng-bareng, yang di zoom tuh yang ngeliat muka kita doang gitu ya. Iya, udah pasti Ci. Aku dong itu kan Aduh, emang ini gendutan banget. Dasar aku. Dasar Ya, aku. Aduh, ini gendutan banget. Ih, oh my god. Aduh, ini angle-nya bajunya- salah deh. Aduh. Tahu Iya, gak iya. sih pada orang lain tuh ya Gak lihat. nggak lihat gitu ya. Tapi kita terlalu keras banget sama diri benar-benar kita. kita tahu Terus betul diri misalkan aduh kayak apa ya, aduh ya ampun kok muka aku kok kayak gini banget sih gitu ya, misalkan ya tiap hari di kaca ngomong kayak gitu. Nah ya itu dia, coba untuk bisa apa ya, bisa menerima diri kita ya adanya. Ya itu dia. Tapi terkadang nih Ci ya, aku punya pengalaman pribadi. Aku sudah menerima diri aku ceritanya. Aku udah menerima diri aku. Tapi tiba-tiba nih setelah 21 tahun hidup Ci, dari yang udah menerima diri aku di 21 tahun ini, terus tiba-tiba ada orang tiba-tiba ngomong gini. Tapi bukan ke aku ngomongnya, tapi dia ngomongnya di depan adik aku. Jadi dia gak tahu kalau itu adik aku gitu. Dia ngomong gini, Esther tuh cantik katanya. Tapi sayang telinganya gede, kata gitu Ci. Kan itu kayak aku udah berdamai dengan diri aku sendiri, terus tiba-tiba ada orang yang mengorek-ngorek lukanya terus dikasih garam lagi gitu Ci. Kayak kesel banget gak sih? Jadi kayak kita udah berjuang loh Ci, kita udah berjuang kayak gak apa-apa, tetap cantik kok. Tiba-tiba ada cowok rada ngondek terus bilang gitu kayak di deskripsi Deskripsiin orangnya lagi itu terus kayak tiba-tiba ngomong sesuatu yang bikin aku insecure lagi, dan itu dia yang bikin jadinya ngerasa kayak aduh kayak aku emang gak cantik nih kayak gitu. Itu gimana sih untuk ngadepin kayak Coba gitu tuh? Cila gimana Cila? Kalau menurut aku sih kita terkadang harus punya saringan juga ya, gitu. Maksudnya ya nggak semua apa yang orang ngomong kita ambil mentah-mentah gitu maksudnya. Oke. Soalnya menurut pengalaman saya, kalau semua yang kita dengar kita masukin ke hati, semuanya itu akan menjadi sampah sih maksudnya. Dan ujung-ujungnya hati kita yang sakit, hati kita yang terluka, kita nggak percaya diri dengan diri kita sendiri, bahkan kita terkadang mempertanyakan kayak diri kita ini siapa sih gitu maksudnya. Iya, betul, Ci. Padahal kan yang paling mengerti diri kita juga diri kita sendiri, yang terkadang menyemangati diri kita juga diri kita sendiri gitu kan. Orang lain kan hanya menilai dari luar sih sebenarnya. Jadi ya mungkin ada saatnya dimana kita harus memasang saringan di telinga kita sih, itu aja. Kita harus bisa memilih hal ini yang baik untuk didengar, hal ini yang tidak baik. Karena buat apa semakin lama mendengarkan orang justru lebih menyakitkan diri kita sendiri gitu. Iya betul. Ada saatnya dimana kita harus cuek. Cueknya bukan cuek negatif ya. Maksudnya cuek tuh yang kayak oh ya udah mungkin bercandaan doang. Ya udah nggak usah dimasukin ke hati, santuy aja gitu. Karena apa yang aku sadari gini sih, generasi sekarang coba dinilai ya Ibu Priska. Generasi yang sekarang itu jauh lebih sensitif dibanding dengan orang-orang zaman dulu gitu. Orang-orang zaman dulu tuh lebih kuat mental dan baja gitu, ngerti gak Iya sih? Lebih apa sih? Lebih tahan banting, ngerti gak sih? Apapun yang terjadi maksudnya lebih tahan banting, mental lebih tahan gitu. Bahkan untuk pekerjaan aja orang-orang zaman dulu lebih kayak berjuang banget kerja keras. ya. Aku pernah lihat, ini beda topik ya, cuman tentang bekerja keras orang-orang zaman dulu gitu. Aku pernah lihat di Instagram sebuah video, short video gitu, ada konglomerat sudah besar lah, tapi tadinya dia bukan siapa-siapa, dia bahkan ngomong kayak gini, kalau gaji kamu hanya UMR katanya dia, misalnya 3 juta sekian gitu, jangan hidup foya-foya ya, makan di rumah, jangan makan di luar. Hidup itu perlu rumah tinggal. Semuanya harus dihitung baik-baik. Intinya dia ngomong gini, walaupun gaji kamu pas-pasan misalnya, kamu tuh jangan suka misalnya beli misalnya fast food lah, jajan di luar. Karena yang menjadi pikiran orang zaman dulu adalah kerja keras, dapat hasil hidup enak, ngerti gak sih? Iya, Ci. Kalau sekarang pikirnya healing. Iya belum apa-apa self reward setiap hari Iya, ya. iya. Kalau orang sekarang itu kan pikirannya kebalik, kayak hati sakit self healing ke Bali misalnya. Iya, benar. Hati sakit self reward, maksudnya gitu kan. Kayaknya harus ada pola yang di mungkin diperbaiki kali ya. Maksudnya bukan diperbaiki sih ya, memang kan setiap generasi punya pola yang berbeda gitu. Cuman cara berpikirnya berbeda. Jadi ada saatnya dimana kita harus lebih santai untuk mendengar semuanya gitu. Iya betul banget. Dan kalau menyambung yang tadi gitu ya, pertanyaan gimana sih padahal kita udah berdamai,
terus tiba-tiba ada orang lain ngomong ya, jadinya kan kita ya sedih lagi. Wajar gak sih kalau diomongin kayak gitu sedih? Wajar banget sih. Wajar Kayaknya itu kan, emang langsung gak ada yang aja. salah gitu Gak ada ya. yang Yang salah, pertama betul. sih harus diterima dulu gitu. Oh iya ya, aku tuh kesel gitu ya. Dan yang kedua betul yang kata Cila bilang nih ya, ada apa ya, ilustrasi lah ya. Mungkin ini Grace sama Esther udah pernah denger juga sih. Waktu saya mempersiapkan ini tuh keinget gitu ya, tiba-tiba tuh ilustrasi ini. Dia bilang gini ya, kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita dapat melarang burung bersarang di ke atas kepala kita gitu. Intinya apa sih? Intinya kita nggak bisa nutup mulut semua orang loh buat nggak ngomongin kita tuh nggak Yes, bisa betul gitu banget. ya. Tangan kita cuma 2, ya kan? Nggak bisa Yang nutup yang mulut ya. kita bisa lakukan Tutup telinga. adalah tutup telinga kita. Tapi bukan berarti ya, yang tadi juga Lala udah bilang nih, bukan berarti kita akhirnya ujung-ujungnya tuh cuek gitu. Cuek kayak misalkan gini loh. Kamu misalkan dia udah punya sakit gitu ya, sakit gula gitulah ya, diabetes atau misalkan darah tinggi atau apapun. Makannya yang dijaga dong gitu, jangan makan asin-asin atau jangan makan yang manis-manis terus gitu kan. Nah itu kan baik ya, tapi balik lagi sih kita nerimanya tuh seperti apa. Bisa ada 2 sisi mata kayak di ini ya, di koin gitu kan, 2 sisi mata uang nih. Kalau misalkan kita nerimanya dengan pikiran dan hati yang bersih dan murni gitu ya, yang jernih, itu pasti akan jadi, oh iya ya kamu tuh perhatian banget loh, care banget sama aku ya, udah kasih tahu Perhatiin gitu ya, kan, ya, perhatiin, pengen supaya kitanya sehat, nggak pengen Iya. kenapa-napa gitu kan. Tapi ketika kita nerimanya dengan hati yang jelek atau hatinya yang lagi lagi nggak bersih gitu ya, jadi keterimanya apa? Lu apaan sih? Terserah gua dong, suka-suka Hidup-hidup gua, gua ya hidup-hidup kan ya? gua, ini juga badan-badan gua, ini kan yang beli makan juga gua sendiri, pakai uang sendiri, ya kan? Iya betul. Nah, jadi makanya ya balik lagi ya Sobat Dios semuanya, kita harus punya mindset yang positif gitu. Jadi apakah salah ngomongin orang, ngasih tahu orang? Enggak sih, enggak salah. Tapi satu lagi, balik lagi ya, cara kita menyampaikannya Betul, seperti apa. jangan sampai jadi salah paham ya. Iya, jangan sampai jadi salah paham. Terus kita juga sebelum kita melanjutkan kemarahan hati kita atau kesalahan hati kita gara-gara diomongin orang lain, kita harus cek dulu yang orang lain omongin itu Bener atau enggak? bener atau enggak. Iya, betul. Betul. Kalau misalkan kayak yang orang lain omongin itu adalah ya memang kita yang harus berubah, kayak contohnya kayak tadi ya, lu makannya yang dijaga dong, masa makan kayak gini gitu kan. Nah itu kan sebetulnya baik ya buat kesehatan kita kan, gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang perlu memang diperbaiki, ya lebih baik diperbaiki. Tapi enggak semua kalimat-kalimat akan ditelan mentah-mentah gitu Betul ya. ya, betul. Baik lagi ke mindset Sobat Dios. Iya, makanya nih gimana ya caranya supaya kita bisa menanggulangi hal itu gitu kan. Iya. Satu ya, itu tuh harus bisa punya support system yang bagus. Itu sih yang pertama. Nanti yang lain-lainnya mungkin setelah Oke, setelah yang pesan-pesan yang satu berikut ini ini. ya. Iya. Jadi kita bakal kasih tahu ya Sobat Dios semua tips-tips untuk Menanggulangi hal-hal seperti ini. Halo Sobat Dios, kembali lagi bareng kita di Let's Talk bareng sama Cila dan Cipi, ada juga Grace di sini yang nemenin aku hari ini. Sampai jam 8 nanti. Ya udah gak nyangka ya Cia, udah waktunya udah jam 7:30 loh ini loh. Iya, sebentar lagi ya. Iya sebentar lagi. Tapi sebelum itu Cila, Cipi, aku mau bacain ada dari salah satu Sobat Dios ya masuk di WhatsApp. Ada dari Tina. Terus pertanyaannya adalah gimana ya penyampaian yang baik dan benar, karena aku yakin keluarga dekat tuh maksudnya membangun. Mungkin di saat kena body shaming kali ya. Lalu juga pengalaman aku sendiri kalau sama mamaku, aku sama saudara-saudaraku gak boleh gendut karena dijelasin dulu kakaknya juga gendut dan sering dapat body shaming. Jadinya diet parah dan sakit-sakitan. Akhirnya memicu leukemia dan meninggal. Jadi gimana sih cara penyampaian yang baik dan benar supaya keluarga tuh ngerti apa yang dirasain mungkin ya. Gimana Ibu psikolog? Ih, saya mau ini loh, padahal mau nunjuk cicil lo dulu loh. Lebih cepat. Oke, nah
Tina, thank you ya buat pertanyaannya. Pasti nggak gampang ya dapat penegasan gitu ya dari orang tua gitu kan, sampai harus nggak boleh gendut gitu kan? Iya nggak boleh. Gara-gara ada saudaranya juga yang kayak gitu ya, sampai akhirnya leukemia. Ya. Oke, nah beberapa sih tadi kita udah bahas gitu ya Tina ya. Memang cara penyampaiannya itu misalkan gini, itu yang melakukan mama atau siapa. Kayak contohnya misalkan mama lagi santai-santai aja, lagi berdua gitu kan ya, bisa ngobrol aja. Mah, tau gak mah, aku teh kalau misalkan dibilangin kayak gitu ya, rasanya tadi intinya adalah orang lain itu harus tahu perasaan kamu tuh seperti apa gitu. Gini loh gitu lah ya, misalkan aku ngesedih loh Ma, dia ngomong kayak gitu. Ya tahu sih, padahal kan maksudnya baik ya, supaya nggak kayak tante gitu kan, sampai akhirnya meninggal. Ya cuman bisa mah nanti pakai kata-kata yang lebih bagus ya, gitu aja sih. Lebih ke santai, jangan terlalu yang kayak serius banget. Mah, aku gitu lah kayak formal banget yang terus yang bikin suasana jadi nggak enak gitu. Ya hindari sih kayak gitu. Misalkan ya lagi santai aja ngomong cerita kayak gitu sih. Cila gimana Cila? Kalau menurut aku kalau ngomong sama orang terdekat sih harus di waktu yang tepat ya. Maksudnya jangan ngomong di salah waktu. Aku dulu pernah berkali-kali ngomong di salah waktu, justru yang tadinya mungkin topiknya biasa-biasa jadi emosional ya? Maksudnya. Mungkin kalau misalnya ngomong jangan pas mereka pulang kerja, jangan pas mereka mungkin banyak pikiran. Ya lagi riweuh, lagi capek. Ya, gitu. Tapi pasti gini loh, menjadi seorang anak itu udah pasti tahu yang namanya kesukaan atau sogokan buat orang tua. Pastilah semua makanan ya, mungkin suka makanan, mungkin suka buku, mungkin suka apalah misalnya yang menjadi kesukaan mereka. Ya jadikan itu sebagai bonus, maksudnya supaya hati mereka lebih enak untuk ketika kita bercerita gitu loh maksudnya. Nanti kita pas ngomong, kita ungkapin mungkin bisa bercanda juga gitu. Jangan dianggap terlalu serius. Dan itu bisa menjadi sebuah topik yang menarik juga buat mereka mengerti gitu. Bahwa itu menyakiti, misalnya menyakiti hati kita. Atau mungkin aku gak sama dengan kakakku. Misalnya aku bisa menjaga diri aku tahu batasannya kok gitu. Gitu aja. Sebenarnya kan mereka melakukan itu juga karena mereka sayang kan. Iya, tadi juga udah ngomong gitu ya, karena tahu karena sayang. Tapi kalau misalkan posisinya dibalik Ci, misalkan Cipi ngelihat seseorang nih, kayaknya udah terlalu besar lah, misalnya badannya udah nggak sehat, misalnya kayak gitu. Iya. Untuk kita yang posisinya melihat yang seperti itu, cara kita nyampain ke orangnya gimana? Nah, biar nggak menyakiti hati. Udah pasti sih, maksudnya pertama kali pun mungkin pasti bakal dia kaget pasti. Misalnya ada shock terapi sedikit sih gitu. Cuman bilanglah baik-baik, maksudnya yang kayak kita tuh sayang kamu loh beneran gitu loh. Maksudnya cobalah kurangin makanan. Dengan kita membawakan healthy diet aja mungkin tuh bisa menyakiti hati dia sih sebenarnya. Ya itu tadi ya balik lagi ya, kalau kondisi hati kitanya perlu dicek juga ya kondisi hati kita. Gitu. Udahlah, apa ada lagi? Berarti pemilihan katanya kali ya. Katanya, iya. Pemilihan katanya. Terus kalau misalkan yang tadi tuh ya, yang si Tina itu, aku keinget sih, contoh misalkan ya, ini ke mama gitu ya, atau ke ya kakak atau adik atau tante siapalah ya. Tapi waktu itu kasusnya ke mama, jadi mama misalkan lagi abis pulang kerja, lagi tiduran gitu, capek, terus kan suka dipijetin tuh ya kakinya. Nah itu bisa juga tuh ya jadi salah satu ya, cara. Jadi sogokan pas lagi dipijetin. Mah tau nggak itu tuh ya kalau misalkan ngomong, atau nah yang sering juga misalkan gini ya, jadi perumpamaan. Mah tau nggak mah ada orang ya, atau ada teman aku tuh diomongin sama mamahnya tuh kayak gini, terus teman akunya tuh sedih banget. Nah apa ya Maya yang aku harus ngomong apa ya ke teman akunya gitu. Bisa sih, jadi kan kita harus tahu ya pola pikir si mamahnya tuh seperti apa, pengen apa kayak gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu sih, misalnya nggak semua orang tua kayak gitu kan. Iya. Aku punya pertanyaan menarik. Apa? Kalau orang tua yang galak, nah otoriter itu ya, itu atau gimana galak. cara penyampaiannya? Aku malah sama orang tua tuh Nggak deket. Itu Ya. gimana? Coba Ibu, gimana Bu? Oke. Pas gini,
emang kan tipe-tipe orang tua kan beda-beda, sama kayak tipe kita kan. Banyak juga yang orang tua dari didikan atau suku tertentu yang dia tuh memang gak deket gitu sama anak. Contohnya kayak ayah gitu kan, suku tertentu tuh yang memang ada jarak yang gak deket ya. Kamu tuh harus taat pokoknya A ya A, B ya B gitu ya. Nah bisa dengan sogokan dalam tanda kutip gitu ya, apa yang dia senengin, apa yang segala macem, diajak ngobrol atau misalkan lagi butuh bantuan, coba dibantu segala macem. Itu tuh jadi salah satu peluang sih buat kita berdekat dengan orang tua kita. Emang gak gampang, emang gak mudah, karena saya sendiri gak gitu deket loh sama papa, gak kayak kalau kita lihat Cila kan deket banget nih sama papa. Nah aku tuh tipe yang kurang deket. Nah tapi ada tapinya. Nah itu bisa tuh sesekali coba kayak misalkan WhatsApp kayak apa gitu. Karena gini loh, kadangnya orang tua juga gak ngerti gimana caranya buat deket sama anak. Iya betul. Gitu, jadi ketika kadang mereka juga serba salah ya. Iya kadang gak ngerti gitu loh, ya. canggung. Terus kan udah terlampau waktunya, udah lama gitu ya, merasakan rasa canggung itu gitu. Jadinya ini loh yang sering diomongin, gak ada sekolah buat orang tua masalahnya. Iya betul. Ya jadi kita yang lebih tahu ya, kita yang ngomong pelan-pelan sih. Tapi pasti bisa kok, pasti bisa. Komunikasi. Komunikasi yang baik. Oke, next question ada gak Ci? Bukan question sih, lebih kayak Bagi cerita. iya bagi cerita. Aku sering dibully karena pendek dan yang ngebulinya itu satu kelas. Tapi gimana caranya ya menghadapi orang ini terus gitu. Karena setiap hari ketemu, ya kan? Sok gimana? Boleh penyiar? Boleh kasih masukan? Pernah kayak gitu gak? Jadi masa dibully satu kelas? Jadi Iya, dia satu tuh kelas. pendek misalnya, ya tidak tinggi lah kata yang beli harusnya. Cuman Mungkin dia satu diajak kelas. itu ya, dipakai mainan kayak pendek dateng gitu kali, diajak bercandaan. Dan tiap hari kan ketemu sama orang yang sama. Tapi susah sih kalau misalnya jatuhnya ini kan kayak seumuran. Mm-mm. Pasti jatuhnya kalau misalnya kita ngomong, sorry gue mau ngomong nih misalnya kayak gitu ya. Aku tuh sakit hati loh kalau ngomongin gitu. Nanti jatuhnya jadi kayak, kan bercanda. Baik lagi yang Ini kayak balik awal, lagi tapi kayak awal aja. ada Iya. juga hal-hal yang kitanya lebih ke caranya adalah dengan yaudah kita menerima diri sendiri dulu, terus ya kita bercandain lagi aja, balikin bercanda gitu, maksudnya kayak iya Ada, aku kan ada emang yang pendek kayak tapi gitu aku cantik, aku ganteng misalnya kayak gitu, dibercandain balik. Tapi kalau misalkan kitanya udah ngomong ke dia kita sakit hati susah, dianya nggak bisa nerima, kayaknya ya udahlah ajak bercanda aja balik lah. Udah nyerah kita. Atau gimana menurut Cici? Menurut saya ada hal-hal yang itu di luar kapasitas kita kayak tadi gitu ya, diomong. Tapi ya kalau misalkan itu adalah ranah yang kelas gitu, sekolahan, menurut saya sih lebih baik ngomong sama guru ya, sama guru BK gitu ya, atau misalkan sama ya wali kelas atau siapa gitu. Karena gini loh, kalau misalkan kita nggak speak up, kitanya diem aja kayak gitu, dia punya potensi menyakiti orang lain lagi gitu. Jadi bukan korbannya cuman makin banyak. iya, bukan cuman kalian aja gitu loh. Jadi memang perlu keberanian pastinya ya, dengan segala macam resikonya ya. Kita harus tahu dulu gitu. Cuman kalau misalkan kalian nggak ngomong, diem aja, sebetulnya yang kasihan tuh orang itu. Karena kan balik lagi ya, ketika orang ngomong kayak gitu ngejelek-jelekin orang lain, kan sebetulnya yang lagi sakit kan orang itu. Gitu loh. Jadi kita harus bantu dia salah satunya kalau kamu sayang sama dia dan diri kamu, ngomong sama guru. Oh iya benar. Kalau Jadi udah dari keterlaluan dulu ya. diedukasi lagi ya. Iya Jadi perlu betul. diedukasi. Dan benar-benar. untuk orang tua kayak untuk guru yang ada di luar sana juga perlu banget sih mengedukasi bahwa kalau kita nggak punya kata-kata yang baik untuk dikatakan, lebih baik gak usah ngomong gitu daripada menyakiti hati iya, orang betul. lain. Benar Gitu. Tapi kalau jatuhnya kayak gini Ci, kan tadi Cici bilang apa sih tadi tuh kalau misalnya tentang orang yang ngomongin itu tandanya yang salah tuh yang ngomongin nih. Jatuhnya kayak gitu Yang kan. sakit tuh yang ngomongin sebenarnya, kayak ada salah satu kenapa sih dia tuh jadi orang yang suka banget ngomongin Nah, tapi Iya, orang betul. lain. Nah. Berarti dianya juga sakit istilahnya Iya, kayak tapi gitu. kalau misalnya posisinya seperti ini, orang yang diomongin emang ada problem aja gitu, kayak nih orang emang nggak bisa diajak ngobrol dengan baik, lalu juga nggak bisa diajak komunikasi, terus emang nyebelin aja, terus jatuhnya yang sakit siapa Ci? Dua-duanya sakit atau gimana? Gimana maksudnya? Misalnya Jadi nih ya si- posisinya A ngomongin B. ya si A ngomongin B. karena si B ini tuh Karena memang si B ini menyebabkan emang misalkan. problematik banget orangnya. Problematik. Iya, iya.
Nah itu gimana tuh? Itu next pembahasan kita ya. Nah, jadi ada ya. Ada yang langsung ya. Iya. Oke. Itu judulnya apa sih tuh? Itu next pembahasan kita, mau dibocorin sekarang gitu? Jangan dong. Atau mungkin trailernya, teasernya. Pokoknya nanti kita bakal Teasernya. bahas tentang itulah ya gitu ya. Makanya Cerita harus follow Bula, dulu mau Instagram teaser Dios ya. Radio. Iya betul. Itu pembahasan 2 minggu lagi. Gimana Bula? Mau sedikit dikasih tahu? Boleh. Trailer kasih aja teaser ya. dikit. Teaser. Trailer Trailer mah aja. film. Teaser. Maaf. Nah, Teaser. Oke. Aku apa Cila? Sedikit ya, nanti Cila boleh nambahin ya. Iya. Jadi kan tadi kita udah bahas ya kalau body shaming itu masuk ke dalam bullying, Iya. ya kan? Nanti 2 minggu lagi ya Sobat Dio semuanya, pastikan kalian mendengar siaran kita juga ya hari Betul. Selasa juga, jadi jam yang sama itu membahas tentang bullying gitu Iya. ya. Dan beda antara bullying dengan hukuman sosial. Bedanya apa? Jangan dibocorin semua Bedanya dong. apa? Saksikan ya di 2 minggu Makanya lagi. follow Instagram @Dios Radio VOI, nanti bakalan ada posternya, jadi Sobat Dios tahu apa yang akan dibahas. Yes. Iya, gitu ya. Oke. Dan di Terima sana kasih juga ya. kita udah sempet bahas beberapa kasus juga Iya, ya. betul sempet bahas berapa Seru nih, kasus. pasti bakal seru Ini nih ya. bagus ya, hukum sosial sama Bullying. Hukuman sosial. Hukuman Iya. sosial dengan bullying, Bener-bener, bullying tuh Buding. beda ya. Sampai Tipe. Ngomong aja gitu. tipe. Oke. Penasaran? Penasaran dong ya. 2 minggu lagi ya. Oke, ada lagi Cici, ada yang sharing mungkin atau pertanyaan? Untuk pertanyaan sih udah. Mungkin ada Oke, beberapa berarti pertanyaan lagi nggak dari kalian? dari sini WA udah ada? sih, Ci. Atau mau kesimpulan aja? Kesimpulan, pesan-pesannya sebenarnya dari pembahasan tadi yang sudah kita bahas selama 2 jam ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai makhluk sosial lah gitu. Sebagai manusia. Sebagai manusia di Bumi dunia ini. Ya. Mungkin yang pertama adalah terimalah diri kita apa adanya. Mungkin itu terdengar klise banget sih. Maksudnya kita sering banget mendengar orang kayak berdamailah dengan diri sendiri dan terimalah diri kita apa adanya. Tapi beneran loh, maksudnya kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, percayalah kita mau pakai baju apapun, kita akan jauh lebih pede gitu loh. Jadi hidup jauh lebih bahagia ya, Ci. Iya ya? beneran, hidup Bener-bener. jauh lebih bahagia dibanding diri kita ketika kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain terus. Ini juga bisa jadi bahasan menarik sih. Terkadang sosial media itu justru bisa membuat diri kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Setuju, Ci. Karena kita punya ekspektasi yang jadinya berbeda. Kita punya standar yang diterapkan dalam hidup kita gitu. Sampai yang tadi aku bilang kasihan banget tubuh kita yang harus dipaksakan yang tidak seharusnya gitu loh. Iya benar. Itu kan kasihan banget. Ada orang juga yang bilang misalnya detox sosial media, pernah dengar nggak? Pernah. Iya, betul. Ya. Itu bagus sih sebenarnya gitu. Aku pernah melakukannya juga gitu. Hidup jadi lebih bahagia sebenarnya. Betul. Ya mungkin kekurangannya adalah kita tidak tahu updated news ya. Maksudnya berita-berita yang terupdate gitu. Tapi karena manusia cenderung membandingkan diri dengan orang lain, jadi tanpa sengaja ketika kita melakukan social media detox itu jadinya lebih yang kayak melihat apa yang ada aja gitu. Dibanding ketika Karena kita kan di scroll, sosial media scroll, nggak sesuai scroll. dengan realitanya ya, Ci. Iya, misalnya kita bisa lihat nih, orang ini happy banget, punya uang banyak banget misalnya. Tapi Iya. kita tidak pernah tahu Perjuangannya. keluarganya kayak keluarganya. gimana, Betul, perjuangannya betul. kayak gimana. Kita nggak pernah tahu itu semua gitu. Jadi menerima diri sendiri dan stop bandingin diri sendiri dengan orang lain. Betul. Oke, dari Cipe Oke. gimana? Kalau dari saya, teman-teman Sobat Dio semuanya, yuk mari kita kenali diri kita terlebih dahulu ya. Karena saat kita kenal di siapa diri kita sebenarnya, maka kita akan tahu sih gimana caranya merespon dan menghadapi situasi. Jadi seperti tadi ya yang kita udah sering bahas bahwa kita nggak bisa nutup mulut banyak orang gitu, dan kayak tadi gitu ya, kita nggak bisa ngelarang burung untuk terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa loh untuk nggak membiarkan si burung itu bersangkar nih ya buat sarang di atas kepala Iya, kita. betul. Jadi intinya adalah kita yang punya respon terhadap situasi dan kondisi apapun yang orang lain coba untuk Lakukan, pancing iya. dan lakukan ya terhadap Iya, diri oke. kita gitu. Jadi
karena kamu berharga, karena kamu berharga. Oleh karena itu kalian juga harus sayang dengan diri kalian. Kasihan sih, soalnya kalau diri kita di push terus gitu. Betul. Diri kita kasihan. Sayangi diri kalian. Betul. Jadi balik lagi semuanya tergantung dengan diri kita, respon kita terhadap lingkungan yang Ya. mungkin menjudge kita gitu ya. Nah Sobat Dios gimana? Udah bermanfaat banget belum nih dari Dios Radio? Bagus banget sih pembahasannya, aku sangat terberkati loh. Widih. Terberkati banget gak tuh? Terberkati banget. Iya. Oke. Dan ini ya, yang terakhir mungkin ya. Boleh. Kalau kita ya, apalagi kamu nih ketika punya pasangan gitu. Sekali Nanti lagi nextnya ya, kali topiknya tentang next relationship. ya, mungkin Boleh ya. loh, itu kayak pasti banyak banget yang ikut Ci. Banyak banget yang ikut nanti. Mungkin ada pasangan-pasangan kamu yang pengen merubah, dalam tanda kutip gitu ya, pengen supaya penampilan kamu berubah jadi lebih bagus dan segala macem gitu. Kita harus saring lagi ya omongan dia dan sarannya dia itu membuat kamu nyaman atau enggak. Kalau misalkan kamunya aja nggak nyaman melakukan hal itu, ya lebih baik bisa cari alternatif lainnya gitu ya. Gitu aja Atau sih. ganti Yang aja penting pasangannya. Ganti aja pasangan. Oh tidak bisa kadang. jadi diri sendiri ya. Yang penting Kalau jadi diri sendiri. kalau masih zaman PDKT mungkin udah biarin Red aja, flag ya, tendang kalau aja. udah married, Iya. wah. Kalau zaman sekarang No, sebenarnya no. red flag ya. Red flag. Makanya Bendera merah. sebelum menikah, kalau orang zaman dulu tuh ngomongnya sebelum janur kuning melengkung. Itu udah harus dipilih baik-baik ya. Iya Ya, betul, benar. dilihat bibit bebet bobotnya Waduh. semua. Jadi kita lanjut lagi sampai jam 10 ya Mbak. Lanjut. Bahas tentang relationship. Seru nih kayaknya. Iya Oke, betul. Thank you. Oke, Sobat Dios. semuanya. Grace mungkin ada kesimpulan lain? Gak ada. Biasanya Grace kamu sudah mengeluarkan quotes-quotes Yaudah, yang gini baik aja, buat Mutiara gitu. Ini kan kita masih ada waktu sedikit kan, Iya, ya kan? betul. Gimana kita teaser aja buat next topiknya? Oh iya, boleh. Buatnya 2 minggu lagi ya. Iya Nanti ya. betul. Apa nih, coba Cila aja ya. Cila. Oh tadi yang itu bukan buat Yang 2 minggu teaser lagi. sedikit. Iya, itu buat 2 minggu lagi. Oh, Oke. Jadi teaser kita buat 2 minggu lagi tuh sebenarnya sama sih, kurang lebih tentang pola perilaku juga. Cuman pola perilaku yang ini itu menurut saya itu lebih merugikan banyak orang gitu. Dan terkadang apa yang mereka lakukan tidak disadari untuk kepuasan diri sendiri, tapi tidak bisa memuaskan banyak orang gitu maksudnya. Oke. Dan itu banyak kategorinya ya. Iya. Ada yang verbal. Ini lebih luas ya topiknya Ci. Mm-mm, Lebih luas dari yang ini sih. Ada verbal, ada sosial. Satu lagi ada apa ya? Ada fisik, ada satu lagi itu cyber. Ada Cyber ya, sosial media itu cyber gitu. Dan sebenarnya itu lebih efek ke hidup orang-orang sih. Iya, bukan cuman perempuan gitu ya, laki-laki ini mah lebih ke ya global ya Overall. semuanya. Dan kalau memang hal itu dilakukan terus-menerus, itu bisa jadi parah banget sih. Bahkan ada yang bunuh diri ya Ci, kok Iya, nggak salah ya. Betul. Banyak Gara-gara juga gitu ya yang bunuh diri gara-gara hal ini. Iya, iya betul. Iya, dan sebenarnya body shaming juga itu kalau sampai benar-benar kena ke Terus seseorang, terusan gitu kan. itu juga benar-benar bisa menarik dia dari komunitas, Iya. menarik diri jadi lonely lama-lama. Ya, kayak Wah, yang bisa tadi parah itu kan, juga sih. Mau ketemu orang aja malu gitu. Sok sekarang ya kalau kita mau keluar aja. Tapi ya untungnya sih dia nggak sampai yang harus mengurung diri. Cuman ada beberapa kasus itu yang sampai dia benar-benar nggak keluar loh gara-gara dia takut ketemu orang, takut dinilai sama orang. Padahal orang lain juga ya nggak nilai dia gitu. Tapi itu pandangan-pandangan orang lain yang dia merasa kok orang lain perhatiin saya ya, kok orang lain pasti ngomongin Iya, saya iya. ya, kok orang lain kayak gini gitu loh. Iya, itu karena insecurity juga nggak sih? Nah, masuk Nyambung juga ya itu langsung. semuanya. Nyambung loh semua loh. Nyambung. Bener sih, tapi karena kan kekuatan mental orang beda-beda ya Ci ya. Iya, Jadi betul. ketika orang ngomong apa sebenarnya kita yang di sebelahnya nggak kenapa-napa, tapi dianya yang jadi Betul. Itu biasanya Sangat karena sakit udah gitu. ada luka sih. ya Ah, udah luka betul. dalam, Udah lalu sakit. diomongin kayak gitu sampai akhirnya dia mengurung diri dan lain-lain. Karena nggak semua orang bisa ini ya mengubah mindset secepat itu gitu. Iya, makanya kan perlu latihan. Tapi kadang ya Ci, orang yang justru udah kena mental misalnya ya, semakin dia mengundung diri kan semakin parah ya semakin sebenarnya. parah. Makin parah. Dan seringkali itu dianggapnya kayak kitanya loh yang nggak mau berusaha keluar, padahal itu susah banget loh buat orang-orang yang udah kena mentalnya ya. Iya, mental itu health-nya susah banget. susah banget Iya. buat keluar dan Iya. ketemu orang gitu. Jadi Betul. perlu dukungan dari teman-teman semua ya.
Sobat Dios, kalau yang kalian tahu ada orang yang mengalami hal itu, ataupun kalau kalian mengalami hal itu bisa hubungin kita juga. Kalian bisa berbagi sih, yang penting. Iya, yang Kalau penting bisa kalian sharing nggak bareng ya. sendiri. Jangan sendirian. Kalau misal nih Ci sebagai psikolog ya misalnya, ada tipsnya nggak sih? Aku dulu pernah dalam sebuah situasi kayak gini sih, kita punya teman gitu. Teman kita tuh bener-bener yang tadinya orangnya sanguin banget, cuman gara-gara karena stres di kuliah, dia akhirnya bisa mengurung diri berhari-hari, nggak mau ketemu dengan kita. Kalau ketemu kita pun bener-bener nggak mau ngomong apapun gitu. Tapi semakin kita deketin, dia semakin menjauh. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kayak gitu kan, pertama yang aku takutin sama temanku dulu itu adalah jangan-jangan dia di dalam tuh, kita tuh sering ketok-ketok kamarnya gitu, kayak ini orang masih ada nggak ya gitu loh. takut Maksudnya tiba-tiba ini hilang. beneran terjadi loh. Aku baru ingat sekarang. Waktu aku di Singapura kayak gitu. Jadi teman aku ini, kita tinggal satu apartemen tuh 3 orang gitu. Ada saatnya dimana saking stresnya dia kayak gitu, kayak teman aku yang satu sampai bercandaan kayak, lah masih ada napas ya nggak ya? Kok didengerin nggak ada suaranya apapun deh, kita kan jadi takut ya maksudnya gitu. Sedangkan ketika kita mencoba buat mendekat, Ya, biasanya justru orang dia kayak semakin gitu tuh, menarik diri dari peredaran gitu loh, yang kayak, nah kayak gitu tuh kita harus ngapain? kenapa coba? Kenapa dia menarik diri? Karena sebetulnya dia itu takut buat kita komentarin, takut iya, buat takut kita tanggapan nilai, orang ya? takut Iya, tanggapan iya. orang, takut kayak ya udah gue pengen sendiri, gue nggak mau dengerin orang lain, nasihat orang lain apapun gitulah, pokoknya Iya, intinya iya, sih iya. kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu gimana? Satu ya, jangan pernah ninggalin orang kayak gitu, please, karena Tapi susah ya. tapi maksudnya gini ya, ini kan kita juga masih sebagai manusia dulu Iya. ya, aku mikirnya gini, kita juga Takut punya kan? kesibukan masing-masing yang pertama. Iya. Terus yang kedua, kita juga lama-lama gondok, ngerti gak sih, kayak Iya. dikasih Lu kan tahu maunya apa iya, sih? iya, Gitu iya, kan? iya. Gue tuh Susah, udah sabar susah, sama susah. lu, cepetan. Nah ya memang sih untuk orang-orang seperti ini dengan kondisi mental Mentalnya orang nggak yang baik. berbeda-beda, itu cara penanganannya juga beda. Ada yang langsung cepet, tiba-tiba moodnya dan dia tiba-tiba si pikirannya tuh ya, si otaknya tuh bisa, oh ya ngapain gue kayak gini ya, gue kayak gini kok nggak ngapa-ngapain, bikin stres, bikin apa. Ada yang kayak gitu ya, tiba-tiba tuh bisa langsung ngeh sendiri. Tapi ada orang yang semakin down, semakin menghilang aja. Tadi ya, satu, jangan pernah ditinggalin walaupun dengan kesibukan kita. Ada satu tips sih, aku juga pernah ngalamin kayak gini, tapi ini ke anak yang nggak mau ngapa-ngapain, ngomong aja nggak mau sekolah segala macam gitu ya. Tulis surat, dikunjungin udah, diapa-apain udah, suruh turun nggak mau, diajak ngomong nggak mau, sekolah nggak mau, segala macam. Akhirnya tulis surat. Tulis suratnya isinya adalah gini, kalau misalkan kamu perlu apa-apa, perlu bantuan, Miss kamu ada di inget sini. ya, saya ada di sini. Kamu bisa hubungi nomor ini gitu. Akhirnya dia mau. Akhirnya mau ngomong, ya itu ya nanti ya. Kapan-kapan lah kita bahas cerita ini. Banyak Karena- konflik jadinya gara-gara Karena ini apa sih, cukup masalah yang Rumit cukup ya? berat banget ya, masalahnya cukup berat banget lah. Nah saking udah 1 tahun gak naik kelas karena gak sekolah-sekolah, Wah. sekarang udah masuk tahun kedua dan sama juga gitu, Masih jadinya kayak gitu. masih kayak gitu, jadi masalah yang belum selesai kayak gitulah. Jadi intinya Jangan adalah jangan ditinggalin. pernah ditinggalin dan yakin gitu loh, kalau misalkan kita tuh tetap ada di sana. Meyakinkan Lu, dia bahwa iya. kita tuh tetap di sana membantu dia gitu. Kalau dia punya, kalau dia mau cerita, saya ada loh di sini gitu. Saya tetap ada di deket kamu. kayak gitu tetap sih. tunjukin perhatiannya. Perhatian, iya betul. Karena emang dari buku yang aku baca ya Ci ya, banyak banget yang gini, pokoknya kalau kita punya mental yang gak baik, misal kita ada trauma, ada sakit hati, ada apa, semuanya tuh di setiap bab pasti tulisannya adalah harus mempunyai lingkungan yang baik, Iya, keluarga yang pasti. suportif dan teman Iya yang itu suportif. pasti sih. Dan itu tuh sebenarnya hal utama dalam penyembuhan mental kayak gitu. Makanya kita sebagai teman yang mungkin Tahu nih ya ya. tahulah teman kita tuh nggak baik-baik aja loh. Iya. Jadi kita harus pahami gitu loh untuk memahami Cuman teman memang kita. untuk masalah pendekatannya kita harus lebih wise ya, Iya. harus Iya. lebih bijaksana. Iya. Soalnya nggak Kalau semua orang salah, nyaman, maksudnya untuk kita langsung dideketin, ngerti nggak Iya. sih? Kayak- Ada juga nih ya, ceritaan juga nih ya. Dia saking udah nggak mau, tadinya masih mau bales chat ya, saking udah bohwa tuh apa ya, saking udah nggak mau banget diperhatiin segala macam, udah klop aja diem, nggak mau bales chat lagi. Padahal si orang tuanya tuh kasih perhatian gitu kan ya, kasih apa, tapi ya udah karena si anaknya ini ngerasa
keganggu karena saking seringnya, itu juga salah juga sih, saking Iya, seringnya. iya, Lu iya. kenapa kayak gitu kan bikin Overprotective atau gimana jatuhnya ya? Itu dia worried. Jadi dia iya, kayak terlalu takut. curiga. Lu nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa kan? Tiap itu kan jadi orang Iya, yang lagi kesel ya, yang iya, khawatir. dongkol ya. Nah, itu juga salah juga sih. Kayak Banyak gitu. ya sebenarnya yang bisa kita ulik Jadi dalam ada hal ini ya. dan ada cara-caranya ya, nggak bisa asal gitu ya. Iya, betul nggak bisa asal. Dan tiap menangani orang hal sebetulnya kayak beda-beda sih caranya. Nah, buat Sobat Dios yang pengen tahu nih harus pantengin banget nih Dios Radio. Nanti bakal ngobrol lagi sama Cila dan Cipi. 2 minggu ke depan udah dikasih tahu teasernya. Dan nextnya bakal banyak lagi hal-hal yang bakal kita bahas. Ya bener ya Cila Cipi ya? Betul. Oke. Thank you banget buat Sobat Dios yang udah dengerin kita. Thank you banget yang udah stay tune bareng kita dari jam 6 sore tadi sampai sekarang udah jam 8. Nggak kerasa ya. Gak kerasa ya, ketemu lagi nanti bareng sama kita, bareng sama Cila dan Cipi tentunya di Let's Talk. Hari Selasa 2 minggu lagi, Selasa 2 minggu lagi di tanggal berapa tuh Ci kira-kira Ci adakah yang mengingatnya? Terkadang kita tuh ingat siaran tapi ingat lupa tanggal. 21. Tanggal 21 bareng sama Cila dan Cipi. Pembahasannya tentang ada deh. Bullying. Ah, Kita kasih udah tahu ya. aja pembahasannya Gak tentang apa-apa bullying ternyata. ya. Pembahasannya tentang bullying. So, Jadi ini kan masih lama kan waktunya. Yes. Maksudnya buat sampai tanggal 21 kalau ada pertanyaan, Iya, cerita betul. atau apapun bisa banget langsung. kalau ada pertanyaan langsung aja chat di 081387227274. Kasih keterangan aja pertanyaan buat nanti segmen bareng sama Cila dan Cipi di Let's Talk. Dan juga follow Instagram dan Facebooknya di Dios Radio VOE. Jadi Sobat Dios bisa tahu deh apalagi yang bakal kita bahas. Kita juga mau ngingetin ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu ada segmen pagi-pagi Pacita, pagi punya cerita dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau sorenya dari jam 3 sampai jam 5 sore ada segmen ngososan, ngobrol-ngobrol santai. Jadi buat Sobat Dios yang mau request lagu boleh banget ya WhatsApp ke 081387227274. Sekali lagi terima kasih banyak Sobat Dios yang udah stay tune di Dios Radio, yang udah denger cuitan dari kita. Dan terima kasih buat Cila dan Cipi untuk hari ini. Thank you banget. Thank you. Ketemu lagi sama kita di next acara. Tetap sama kita di Dios Radio, Voice of Inspiration.